Pertama, saya mohon maaf dulu. Ketika hari Jumat kemarin kami proses pembatalan tidak memberitahukan kepada teman-teman dan pimpinan Komisi 2. Tapi ini masih proses awal. Nanti ada proses selanjutnya, insya Allah akan kami undang teman-teman Komisi 2 dan pimpinan Komisi 2. Mungkin kalau Komisi 4 kemarin waktu meninjau ke sana momentumnya pas kunspek. Nah, mungkin pas ada kunspek kita samakan di situ atau bagaimana ini kita atur bersama. Karena itu saya mohon maaf yang hari Jumat kemarin karena memang kami butuh quick respon untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tapi mohon maaf tidak sempat ngasih tahu kepada Pak Ketua dan Bapak-Bapak yang lain. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu karena katun. Keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50, ada mereka yang tidak rela dibatalkan. Dan itu kami paksakan. Dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ke TUN. Tapi kami yakin kalau di TUN itu kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa saedek saenyek langsung batal semua itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-Bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana. Apakah ATR BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi, sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi-inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini? Kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya. Ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di yang badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang punya tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja, kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur
secara legal, secara yuridisnya lengkap, kap. Secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat gizinya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SHM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu kasih maupun kepala kantor, maupun kanwil, maupun kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk ini pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada Pendik Hakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus kalau ada itu. Tapi saya mencoba mensiasati dari aspek struktur dan peraturan perundang-undang yang as is hari ini dulu aja. Kalau itu nanti kan sambil menunggu di luar kewenangan kami kan seperti itu. Kami harus menunggu menginisiasi perubahan undang-undang dan sebagainya. Saya yakin sih Bapak-Bapak pasti akan mendukung ke arah sana. Tapi kan butuh waktu. Ya kan butuh waktu untuk itu. Tapi yang hari ini ada saja dulu kami optimalkan dan kami berdayakan. Ini poin yang pertama soal Tangerang. Kemudian poin yang kedua soal perHGU-an. Dulu ini perHGU-an tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau tadi Pak Deddy Sitorus banyak sekali ini. Bapak-Bapak sekalian, memang untuk yang pembaruan, yang tambahan 30 dari 20% menjadi 30% ini belum ada berdasar hukumnya. Karena itu langkah pertama akan kami buat permen. Langkah kedua lebih kuat lagi akan kami kuatkan di dalam bentuk Perpres atau PP. Permen ini harus kami sinkronkan supaya nggak bertabrakan dengan permennya Kementerian Pertanian. Jadi kalau Bapak-Bapak tadi tanya, misal Pak Ketua tanya ada berapa hektar sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, ya pasti kita nggak punya data. Karena rezim kita, rezim di ATR BPN itu rezim APL. Sementara yang tidak punya izin IUP dan nggak punya izin HGU itu belum tentu ada di APL, pasti ada sebagian ada di hutan. Nah, kalau yang ada di dalam APL dia tanpa HGU itu bisa kita tindak. Itu masuk nanti di dalam Dirjen Pengendalian kita bisa masuk. Dan rata-rata prakteknya adalah begini Pak, rata-rata. Kami sudah sampling di 12 perusahaan, sampling baru.
di 8 provinsi, kami sampling. Misal yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8.000 hektar. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang 10.000, ada yang 11.000, ada juga yang 9.000. Setelah kita ukur ulang. Jadi mereka memang punya cadangan riset seperti itulah. Ini mau kita tindak. Ya kan? Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana. Dan rata-rata itu sudah izin Pak Menteri. Sekalian dijelaskan dasar nindaknya pakai apa aturannya? Kalau dasar nindaknya dia menanam di luar tanah di tanah negara tanpa izin. Iya, tapi di ketentuan undang-undang pokok agraria dan seterusnya punya nggak atribusi itu? Karena ini kita cari Pak. Ini karena kita lagi data sampel Pak. Ini Pak. Kalau memang tidak punya Pak, segera Bapak usulkan revisi kepada kami. Oh iya Pak. Itu maksud pertanyaan saya. Saya tidak menyudutkan Bapak. Ya terima kasih Pak. Karena saya ini saksi mata urusan begini di kampung. Akan saya lihat dulu Pak review masalah peraturan perundang-undangnya, di mana letak cara menindaknya, apakah dengan PP yang hari ini sudah cukup apa belum dengan PP 18. Kalau memang belum cukup, kami akan membuat inisiasi untuk membuat undang-undang baru Pak. Kami memang akan sedang menggodok di dalam internal kami tentang undang-undang administrasi pertanahan. Jadi kalau undang-undang pertanahan ini beda dengan undang-undang administrasi pertanahannya. Jadi ini pada tata kelolanya Pak, tata kelola tentang teknikal teknokrasinya yang mau kita tata ini Pak. Baik. Sedikit Pak Menteri, Pak Ketua. Pak tadi disampaikan bahwa untuk yang punya IUP dan HGU yang sudah habis untuk diperpanjang, ya, itu akan dengan permen 30% untuk plasma. Ya. Kalau yang belum selesai Pak, masih existing. Begini Pak. Bisa nggak dia juga langsung diminta untuk diplasmakan 30% sebelum dia selesai? Benchmarkingnya saat ini yang existing yang belum selesai, nunggu dia mengajukan permohonan perpanjangan. Karena ketika dia mengajukan pada saat itu kan menggunakan undang-undang pada saat itu Pak. Kalau kemudian undang-undang saat ini kita terbitkan saat ini, kita berlakukan pada saat itu kan pasti mereka menolak Pak dan tidak adil. Ibaratnya, mohon maaf Pak, memotong di tengah jalan Pak. Bisa jadi mereka kita undang untuk datang pun nggak datang. Karena merasa tidak ada kepentingan. Jadi mereka hanya datang nanti ketika saat mereka mau habis. Kecuali IUP-nya itu dicabut. Dan yang berhak mencabut IUP itu adalah Menteri Pertanian. Kalau IUP-nya. Kalau kita berhak untuk mencabut HGU. Dan kalau kita mencabut HGU, tanpa ada perkara pelanggaran undang-undang dan tanpa perintah pengadilan, pasti kita akan ditun. Kalau seperti itu Pak. Nah, baik. Nah, ini makanya kita langkah pertama jangka pendek, dasar hukumnya apa? Permen dulu. Jangka menengahnya adalah kita mau terbitkan Perpres. Dan kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sangat concern masalah ini. Kemudian nanti muncul pertanyaan dari Pak Ketua tadi, bagaimana Pak Bimo tadi, apakah yang tidak didaftarkan semua itu bisa nggak kemudian direforma agrariakan semua, dibagikan semua kayak gitu. Bapak sekalian, memang ada pemikiran tidak hanya yang 1, yang tidak daftar ini Pak. Estimasi dari Satgas Kelapa Sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, estimasinya Pak ya, berdasarkan data dari BIG, Badan Informasi Geospasial, data kasar, itu memang 3,2 juta hektar. Jadi kalau ditambah dengan 1,80 ini tadi, ditambah ini menjadi sekitar 4,3 juta hektar. Enggak, yang 3,2 ini ada potensi kawasan hutan.
Kalau yang di ini yang di kami 1,1 tadi ada potensi kawasan hutan hijau, tapi juga ada juga yang APL. Jadi menurut estimasinya ini Satgas berdasarkan data topografi dari BIG itu ada 3,2 juta hektar. Apakah yang 1,08 yang ada di kami ini terpisah dari 3,2? Apakah bagian dari 3,2 itulah yang akan sudah kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit untuk tolong ini dilihat apakah ini sama apa tidak. Tapi kalau yang 150 perusahaan yang 1,144 sudah kami cocokkan dengan data, dengan tim Satgas, ini clean and clear, murni semua ada di APL. Tidak ada tabrakan dengan hutan yang 150 itu. Itulah yang Pak Ketua tadi tanyakan sejak pengantar rapat, kenapa prosesnya agak lama. Mereka ini ada yang sudah mengajukan dari bulan Desember tahun 2023, ada yang mengajukan di tahun 2024, paling akhir ada yang mengajukan di tanggal 3 Desember tahun 2024, dan saat ini belum ada satupun yang sudah kami tanda tangani pemberian haknya. Kenapa belum kami berhasil pemberian tanda tangani? Karena kami harus cocokkan satu persatu dengan Satgas Kelapa Sawit, apakah yang ini bagian dari yang 3,2 juta atau tidak. Kalau sudah dinyatakan ini tidak bagian dari itu, clean, kita terbitkan. Tapi tambah dengan 2 catatan tadi. Catatan pertama adalah komitmen pemberian plasma 20%, kemudian yang kedua adalah komitmen bahwa devisa hasil ekspornya ditaruh di dalam bank dalam negeri, dalam hal ini Himbara. Supaya tidak terjadi capital outflow, Pak. Untuk kepentingan penguatan neraca devisa kita. Saya kira ini Pak yang bisa kami sampaikan Pak.